Oke, saya Ustadz Montaha. Pada sore ini jam berapa ini ya? Ya kurang lebih jam 5 sore lah. Cuaca lagi hujan, lagi mendung, lagi tidak memungkinkan untuk berteriak. Ya memang lagi hujan rintik-rintik. Tapi dengan cuaca yang seperti ini bukan menjadi penghalang bagi saya untuk terus berkreatif membuat konten video pembelajaran tentang apa yang sudah sering saya jelaskan di konten ini, yaitu tentang pelajaran mulak nahwu syarab. Karena jika kami mengajar di kelas, ya biasanya kurang ada ketertarikan, maka saya coba untuk ngejelasin masalah-masalah terkait dengan nahwu lewat video konten ini ya. Oke, saya ingin mencoba untuk memberikan sebuah contoh kalimat dalam bahasa Arab yang mengandung unsur maf'ul bi, di mana maf'ul bi-nya itu nanti terbentuk atau tersusun, terbuat dari jamak mu'anats salim. Nah, apa sih jamak mu'anats salim itu? Jamak mu'anats salim itu sama dengan jamak perempuan ya. Jamak beraturan, jamak secara beraturan untuk jenis kelamin wanita atau perempuan. Misal ada kata begini, al-muslimatu. Al-muslimatu artinya satu orang muslim perempuan. Nah, ini mufrad. Kalau dirubah menjadi jamak, bagaimana caranya? Ya karena ada aturannya ya, kita patuh saja pada aturannya. Apa aturannya? Aturannya yaitu tinggal menambah alif dan tak di akhirnya. Ditambahkan alif dan tak celeret di akhir kata tersebut, maka sudah jadi. Misal begini, al-muslimatu bentuk mufrad, lalu kita ubah menjadi bentuk jamak, ditambah alif dan tak menjadi al-muslimati. Al-muslimati. Misalkan lagi at-thalibatu. At-thalibatu itu mufrad. Kalau kita ubah menjadi jamak menjadi at-thalibati. At-thalibati. Nah, seperti itu. Rumusnya hanya alif dan tak ditambahkan di akhirnya. Dari bentuk mufradnya ditambahkan alif dan tak di akhirnya, maka sudahlah berubah menjadi jamak mu'anats salim. Oke, yang akan kami buat contoh di sini adalah lafadz at-thalibati, artinya para siswi. Ya, at-thalibati artinya para siswi. Kalau kita jadikan maf'ul bi dalam sebuah kalimat kira-kira seperti ini. Ra'aitu at-thalibati. Ra'aitu telah melihat, siapa saya? At-thalibati, kepada para siswi. Ra'aitu at-thalibati, saya telah melihat beberapa siswi. Nah, lafadz at-thalibati dalam kalimat ini kedudukannya adalah sebagai maf'ul bi. Oleh karena itu, lafadz at-thalibati dalam konteks kalimat ini wajib dan harus dibaca nasab karena posisinya sebagai maf'ul. Adapun tanda nasabnya tidak menggunakan fathah ataupun tanda nasabnya juga tidak menggunakan ya dan nun, akan tetapi tanda nasabnya di sini adalah menggunakan kasroh. Mengapa kok menggunakan kasroh? Jawabannya adalah karena jamak mu'anats salim. Jadi lafadz
jamak muannats salim apabila dia itu menjadi maf'ul bi dalam susunan kalimat bahasa Arab, maka membacanya i'rabnya adalah i'rab nasab karena maf'ul bi. Namun tandanya yang patut diperhatikan yaitu dengan tanda kasroh. Dibaca nasab, tapi tanda nasabnya dengan kasroh. Mengapa? Karena jamak muannats salim. Sehingga kalau kita membaca ra'aitu thalibati, maka ini bacaan yang benar. Tentu tidak akan ada orang yang protes, tidak akan ada orang yang komplain, tidak akan ada orang yang menyalahkan. Semuanya pasti oke. Mengapa? Karena sudah sesuai dengan prosedur. Karena sudah sesuai dengan kaidah, sesuai dengan rumus, sesuai dengan ketentuan yang sudah menjadi kesepakatan orang banyak. Nah, sebab itu, jika anak-anak membuat kalimat dengan jamak muannats salim yang dijadikan maf'ul bi, maka ketika membaca harus dibaca dengan harokat kasroh di saat posisinya mansub. Seperti contoh tadi dalam kalimat ra'aitu thalibati, saya telah melihat para siswi. Malah akan disalahkan orang jika kita membacanya salah. Misal ra'aitu thalibatu, jelas salah itu. Karena jamak muannats salim ya hanya satu patokan, hanya satu ciri, hanya satu tanda, hanya satu rumus, yaitu dibaca nasab dengan tanda kasroh. Tidak ada duanya. Kalau posisi nasab harus kasroh. Demikian juga jika dia berposisi jar, juga dibaca dengan harokat kasroh. Kecuali posisi marfu, dia dibaca dengan harokat dhamma. Oke, saya pikir itu penjelasan Pak Guru mengenai jamak muannats salim yang dijadikan sebagai maf'ul bi dalam sebuah kalimat, maka tanda nasabnya tidak dengan fathah, tidak dengan ya dan nun, tetapi dengan kasroh. Sekali lagi, kalau ditanya mengapa, jawabnya adalah karena jamak muannats salim. Jadi jamak muannats salim ini mudah sekali ditebak karena ditandai dengan alif dan ta di akhir sebuah kata. Dan harokat atau i'rab sebagaimana yang sudah kami jelaskan dalam masalah maf'ul bi, semuanya adalah i'rab yang tampak, i'rab yang bisa dilihat oleh mata, jelas, baik itu dengan fathah atau dengan ya dan nun atau dengan kasroh, semuanya masuk dalam kategori i'rab yang bohir, i'rab yang tampak adanya, bisa dilihat oleh mata. Nah, mungkin setelah ini kita akan ngebahas tentang tanda i'rab yang tidak tampak. Ya, jadi ada mahalnya, ada kedudukannya, tetapi tanda i'rabnya tidak tampak. Akan kita bahas setelah video yang ini. Oke, sekian dari saya, Ustadz Muntaha. Tetap semangat belajar dengan konten-konten seperti ini. Semoga sehat dan semangat belajar. Wassalam.